lagi di podcast Troll Bands. Tepuk tangannya dong Pak. Oke, buat di episode kali ini cukup spesial karena ini kita undang dan kita cari-cari waktunya nggak ketemu-temu, akhirnya ketemu juga nih di episode kali ini ya. Karena ini yang datang saya deg-degan sebetulnya. Karena kalau saya salah ya. Wah ini beban buat saya ini sebetulnya. Dan langsung aja kita perkenalkan, di sini ada dari tim HR. Kok tim sih? Apa sih bahasanya Mbak? Divisi HR, luar biasa. Di sini ada ya kenalan sendiri lah ya. Oke, dari Mbaknya dulu Mbak. Saya sebagai putri. Sebagai putri. Sebagai putri. Sebagai HR. Oke. Mbak Saya Putri. Mia sebagai HR Intern Talent Acquisition. HR Intern. Oh, intern Mbak. Iya. Intern. Oh ya Mbak, maaf Mbak. Kok maaf? Oke, terus di sini tadi ada Mbak Putri dan juga Mbak Mia nih, dan mumpung kita lagi sama HR ya, dan kita nemu nih waktu ini buat ngobrol-ngobrol bareng, bisa kasih tahu dikit nggak sih Mbak-mbak semua ini? Nggak apa-apa nih manggilnya Mbak ya? Hah? Nggak, oh nggak mau. Kenapa? Belum bamba lah. Ya udah Mia aja berarti ya. Mbak Putri sama Mia. Kenapa ide lo gemeteran gitu Tandra? Biasa aja. Tadi cut gitu ya jelek ya? Enggak ada cut Mbak. Maaf, nggak ada cut. Seriusan. Pasti dikat. Jadi bisa dikasih tahu nggak sih biasanya tuh di tim HR tuh ada apa aja sih di dalamnya Mbak? Kalau di Troll Bands Ya di Troll Bands sendiri dah. Kalau di Troll Bands itu ada HR generalis sama rekrutmen. Terus ada internnya talent gitu. Oh jadi intern tuh buat talent. Buat sebenarnya kalau yang sekarang ini buat yang freelance gitu, bantu sales agent. Oke. Cari sales agent. Oke gitu. Nah tadi ada kok jadi lupa generalis sama rekrutmen. rekrutmen. Nah Mbak Putri ini termasuk yang mana nih? Tebak yang mana? Wah. Beban kan? Sudah saya bilang beban. Ya tahu. Rekrutmen. Tahu. Generalis. Iya. Oke, itu bisa dikasih tahu ngapain Mbak? Itu ngitung gaji, payroll, absen, potong telat kalian, potong gaji enggak lah. Terus itu sebagai ngitung gaji, terus Apa ini orangnya? ngitung gaji, terus kompensasi, benefit, terus sama rekrutmen juga. Oke. Terus sama biasanya kan kalian kan kalau misalkan baru pertama kali kontrak datangnya ketemu dengan saya Oh, kan iya. training Iya. tentang budaya perusahaan gimana, visi misi perusahaan gimana. Bener. Ya kan? Bener. Ya, Masih ingat sekali. Masih ingat. Coba visi-misinya apa? Visi-misinya. Memajukan Troll Bands yang progresif dan Oh, Mbak jangan dipotong Mbak, maaf Mbak. Jangan dikat Mbak gaji saya Mbak. Pak Beni maaf lupa Pak. Pak Beni maaf saya lupa Pak, bener Pak, visi misi. Tapi saya tetap cinta Troll Bands. Saya bekerja untuk Troll Bands. Hati saya untuk Troll Bands, luar biasa. Beban, col ya Allah. Jadi ternyata yang mengawasi kita semua nih Mbak Putri ya. Enggak, Mas Yoko. Enggak, maksudnya untuk ini nih kayak telat-telatnya kan Mbak Putri berarti juga tahu dong kan kapan Tahu kita banget. telat. Ya. Makanya kalau yang misalkan ada yang nggak absen langsung gua chat kan, kenapa lu nggak absen gitu, terus sama Mas Joko langsung dipanggil. Kalian pernah telat nggak? Itu intern semua. Bisa nggak dikasih tahu itu intern? Jangan. Jadi itu ya berarti Mbak Putri di sini adalah kuncian kantor ini ya, dan karyawan-karyawannya itu kuncian Mbak, bener Mbak, kuncian kita harus. Emang Mas Iman memang. Ya, bukan Iman juga sih Mbak. Maksudnya ini nyawa kita ini ada di Mbak Putri sebetulnya. Gitu Mbak. Terus yang tadi rekrutmen tuh berarti Mas Joko ya? Gua Mas Joko, Mia juga ikut bantu. Oh ikut bantu juga. Nah itu berarti ya untuk yang rekrutmen karyawan ya. Nah tadi dari Mia sendiri berarti talent Acquisition. itu beda sama rekrutmen apa? Sama sih sebenarnya, cuman penyebutannya aja. Penyebutannya aja Sama-sama nyari talent untuk perusahaan. Oke.
Nah terus kan tadi tuh sempet nyenggol nih masalah kayak sales agent gitu. Nah sebetulnya kalau dari sales agent itu full time atau freelance sih mbak sebetulnya kayak gitu? Freelance. Freelance. Nah ini berarti cocok ya buat teman-teman di luar sana yang Cocok banget. mau kerjaannya di troll bands ya, tapi bisa nyambi sama kerjaan yang lain freelance. Nah itu ada cara-caranya nggak sih? Mumpung nih di sini. Oke, jadi buat teman-teman yang butuh uang sampingan atau uang tambahan dari pekerjaan sampingan itu bisa banget buat join freelance di Trollband sebagai sales agent. Nah itu caranya bisa daftar di Glints atau di Instagram kita juga ada linknya. Nanti di follow dulu aja Instagram HRD Trollbands. Instagram beda sama Instagram Trollbands. Itu nanti ada linknya di situ, bisa langsung diisi aja Google Formnya. Nanti akan langsung ditelepon buat ikut training. Oke. Bisa juga kirim di email. Oke, Gmail juga bisa. Emailnya apa? recruitment@trollbands.id Dengan subjek sales agent freelance Trollbands. Oke, editor tolong ya diperhatikan ya. Email, subjek, dan tadi Instagram HRD Trollbands ya, mbak ada sendiri ya? Ada. Tuh, terus Glints-nya lah tuh, editor masukkan semua pop up. Bandar tuh ya. Oke, terus juga dari HR sendiri nih, gimana sih kalau di Trollbands tuh kan kayaknya kalau kita lihat nih di konten live at Trollbands tuh tiap Sabtu tuh kayak ada games ya itu ya. Tuh kenapa sih kayak pingin ada games gitu di tiap Sabtu, bisa ceritain nggak gitu? Iya, Tuh jadi buat kita- apa, tujuannya apa gitu? Jadi kita ingin mendekatkan karya satu dengan karya lain. Di sini kan lantainya 1 sama 2 kan. Jadi kan mungkin jarang ketemu, jarang saling menyapa gitu. Terus apalagi beda-beda divisi juga kan. Kita pengen di sini walaupun beda divisi, beda lantai gitu. Kita ingin tetap satu gitu biar dekat gitu. Jadi kan kalau emang satu dengan lainnya akrab gitu kan ya. Jadi kan kita bisa membangun Trollbands dengan lebih maju lagi. Ini visinya Trollbands bukan mbak? Bukan ya? Salah tanya balik mak. Hati-hati loh. Salah lagi. Iya. Oke, jadi itu emang ya sih karena kita 2 lantai sih ya mbak. Jadi yang bawah tuh lebih banyak ke marketing ya mbak. Apalagi kan ada ruangan-ruangan tuh. Oh iya benar, ruangan ada apa sih tracking ya. Art-artnya kan. Kalau ada tracking itu Operation. Operation astagfirullah. Udah potong aja mbak gaji saya mbak semuanya lah. masih belum hafal juga. Saya baru 3 bulan. Udah 4 bulan. Itu tahu. Mana kok gak pakai seragam kan udah lebih dari 3 bulan. Ya berarti kan ada penilaian sendiri dari Mbak ngomongin seragam mbak, bener mbak. Kalau masalah seragam mbak nggak tahu nih saya nih, ya kan? Kayak gitu mbak. Aduh, kok bener mbak, jangan dilihatin gitu mbak. Kenapa sih? Tegang mbak, tegang tau nggak sih mbak? Emang Tegang. biasanya yang podcast ini pada nggak ngeliat. Beda hawanya. Tahu gak sih? Bisa dipahamin gak sih Mi? Gimana? Nggak bisa dipahami. Ini udah berapa menit ya? Gitu. Nah, terus mumpung juga nih sama divisi SR ya. Ada tips and trick nggak sih dari Mbak Putri dan Mia nih kalau misal kita mau interview kerja gitu? Ada nggak sih kayak ya secara general aja apa sih tips and tricknya nih yang biasanya ini dilirik dan bakal dilihat oleh tim HR gitu dalam proses perekrutan? Proses perekrutan pas nulis CV atau pas interview? Mungkin pas interview kali ya. Kalau di CV kayak aduh, interview aja sih kak. Interview aja. Pas interview ya, kalau misalkan biar terima gitu ya maksudnya. Iya. Ya yang pertama pasti harus datang tepat waktu. Kan banyak yang telat kan ya kalau masih interview. Jangan sampai telat sejam ya. Itu nggak boleh. Oh ada. 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 Itu kan Oh lu, maaf mbak, lu ya? Lu telat sejam? Enggak. Kan keterima kan kalau keterima ngomongin telat. Iya. Emang telat? Enggak. Terus Iya, Mbak. itu pertama kan datang tepat waktu. Nah, terus habis itu berdoa jangan lupa Oh, iya, kan. berdoa. Nah, Berdua di depan ini Enggak. di meja interview enggak? enggak. Bismillah. Bismillah. Kalau agama Islam. Terus habis itu yang ketiga tuh harus mengenal diri sendiri. Kalau kita udah mengenal diri sendiri, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, apa kemampuan kita,
kita bisa ngontrol kan pas saat interview gitu, pas saat cerita dengan interviewer gitu. Terus yang keempat harus pede, ya kan, percaya diri gitu. Kalau udah punya bekal, udah belajar, harus percaya diri gitu. Terus latihan interview di depan kaca kalau emang belum pernah interview sebelumnya. Oke. Itu Jadi penting tahu banget. kan, iya tahu gerakan wajahnya, tubuhnya gitu. Terus belajar pertanyaan-pertanyaan basic. Nah, itu biasanya apa tuh pertanyaan basic tuh ada apa aja tuh? Misalkan kalau emang baru lulus nih ya, kenapa pilih posisi ini gitu. Biasanya kan orang baru lulus kan asal ngelamar ya. Ini Langsung semua tuh biasanya tuh iya banyak kan, banget. biasanya kan. Bener. Nah, dia belum tahu nih posisi yang dilamar tuh Iya. apa job desk-nya kan, Iya. misalkan. Nah, pasti dia cari tahu sebelumnya. Nah, pasti kan ada ketertarikan di dalam situ gitu. Terus riset. Oke. Riset juga penting yang tadi saya bilang, walaupun sebelum riset posisi yang dilamar itu harus riset perusahaannya. Nggak banyak sih untuk nggak sedikit interviewer yang nanyain tentang perusahaannya, karena kita pengen lihat kenyataan dia untuk bekerja di sini gimana gitu. Soalnya misalkan banyak sih yang nggak tahu gitu, udah dateng terus pas kita tanya tentang perusahaan dia nggak tahu. Ada mbak yang gitu mbak? Ada. Di Trollbench ada? Di Surabaya nggak ada. Oh, di Trollbench. Maksudnya Ini pas kan- mereka aman ya? Iya. Mereka tahu Trollbench apa aja? Apalagi di content writer dia kita tes menulis. Oh iya benar bagus. Jadi dia tahu. Terus ada yang emang tahu banget gitu, sampai nomor-nomor CS-nya dia tulis. Tapi dia ceritain, ini kayak niat banget kan, Iya, kita berarti ngeliatnya iya. udah nilai plus ya. Iya. Tapi kalau nggak tahu gitu, gimana gitu. CV-nya langsung di X sama dia. Oh dari Ya. CV udah langsung. Tapi kan awalnya tuh screening CV dulu kan ya berarti ya? Berarti nggak semuanya tuh bakal diinterview kalau misalnya masuk. Oke. Nah, CV yang dicoret tuh CV yang kayak gimana sih sebetulnya? Yang pas sortir, Iya pas lagi di filter kayak gitu. Yang bakal dicoret tuh CV yang kayak gimana tuh? yang tipe, terus ada kan yang tipe berapa. Terus sesuai kita sih kualifikasinya gimana, kalau emang dia nggak sesuai yang kita cari, ya kita swipe. Kayak langsung gitu. Nggak dibaca tapi langsung di swipe. Kan lihat kan kualifikasi, Sering contoh ya. kayak videographer. Oke. Nah, kita cari yang bisa After Effects, misalkan oke. Photoshop. Yeah. Terus kita cari nih skillnya, kok di skill dia nggak bisa Nggak bisa. After Effects atau Photoshop, bisanya A gitu. Oh ya udah. Oh Kayak kasihan dia kan udah capek-capek datang kan. Oh iya benar juga. Berarti emang dari CV tuh bener-bener first impressionnya dari Iya. HR gitu. Tapi kan di CV biasanya ada yang bohong-bohong juga, berarti ketawanya pas di interview ya? Interview. Oke. Dan ada ini nggak mbak, kayak kan soalnya waktu itu kan saya kan lewatnya assessment tuh. Nah itu assessment tuh sepenting apa sih sebetulnya kalau buat perekrutan gitu? Assessment. Kayak salah nanya. Nanya aja mbak ini mbak. Wah kok tegang nggak? Maaf kalau salah nanya mbak ya. Nih, jadi kan dulu kemarin lu nggak sempet datang sini kan ya? Iya enggak. Jadi ditelepon kan. Iya. Nah, Lewat itu telepon. adanya Ini kayak sesi technical individual kan? test. Technical test. Kita ngeliat dari technical test. Oke. Itu paling utama. Berarti Gitu. langsung lihat skill ya? Iya, ngeliat skill. Soalnya kan kita ngeliat di CV juga lo udah oke nih. Iya. Nah, tapi kan setiap orang kan tesnya beda-beda nih. Nah, tesnya beda-beda. Ada videografer yang bisanya banyak, lawan lo tuh banyak dulu. Tapi kan editan mereka mungkin nggak sesuai tes dari perusahaan ini gitu. Jadi pas lo itu dilihat dari technical video itu. Berarti Terjawab pertanyaan selama ini. terjawab. Ya, terima kasih. Jadi nggak kayak asal nerima nih, enggak kan. Banyak banget yang lamar jadi videografer kemarin. Swipe. Terima kasih ya mbak. Ini rezeki saya di Trollbench. Terima kasih. Terus Deg-degan bu. Oke terus. Video deh. Gimana? Enggak. Lanjut. Enggak, kok bisa bisik-bisik sih di sini? Gimana? Enggak, lanjut. Oh lanjut. Iya. Udah mau pulang nih. Oh iya udah mau pulang mbak. Jadi kan biasanya kalau di interview tim HR yang bakal nanya ada pertanyaan nggak gitu. Sekarang saya yang nanya. Kalian ada pertanyaan nggak buat saya? apa? Ada. Iya. Biar seru aja. Biar podcast saya seru. Biar seru. Apa sudut pandang kalian terhadap HR? Sudut pandang. Wah ini
Sini, pandang masuk HR Troll Bands ya. sudut pandang kita Mbak. Secara tim atau personal? Tim. Sudut pandang kita. Apa ya? Personal nggak apa-apa, semuanya. Kalau dari bahaya nih. Deg-degan tuh. Nggak apa sih, jujur aja. Oke. Kalau misal dari aku pribadi ya, aku pribadi di HR Troll Bands itu saling nutupin sih satu sama lain sih. Kayak orang-orangnya pribadinya kayak misal dari Mas Joko mungkin kayak gimana Mbak Putri bisa nutupin gitu. Ini enggak gitu paham ya Mbak ya? Gitu ya. Ya gitu ya. Gitu ya. Itu saling melengkapi. Saling melengkapi. Mungkin Mbak Putri juga gimana, Mas Joko bisa saling melengkapi juga gitu. Jadi kalau misal kadang-kadang nih mungkin dari beberapa mungkin kan dari teman-teman di sini kalau udah misal perkara gaji atau kayak kerjaan gitu mungkin ada sangkut pautnya sama tim HR kan Mbak. Mungkin sebelnya ke satu orang tapi karena ada satu orang lagi yang mungkin bisa kayak nyabarin atau kayak oh ya udah ntar gini aja ada solusi gitu dari personal yang lain jadi lebih kayak wah oke keren kayak gitu. Tapi kan ya namanya ngurusin orang kan nggak mudah ya Mbak ya, ngurusin internal, ngurusin egonya masing-masing karyawan kan susah ya Mbak. Jadi salut sih Mbak sebetulnya Mbak kalau sama tim HR karena balik lagi lah buat memaklumi dan memahami ego orang lain tuh itu hal yang paling sulit di kehidupan. Tapi HR bisa ngeliat tau lu lagi bohong apa enggak? Karena lirikan mata saya ke kanan. Lirikan mata saya ke kanan bukan ke kiri. Enggak gitu. Nggak tahu. Ini mikir sih Mbak tadi Mbak. Jawabannya aman. Nah, Udah gitu aja Mbak. Ini aman kan ya Mbak ya? aman. Beneran Mbak, ini seral podcast beneran Mbak, aman ya? Aman, tapi ini ntar gue kasih tau deh ya. Apa Yang harus di-cut. Oh iya. Iya Mbak. Kita ada di sini semua. Emang harusnya salah sih dari sini. Udah. Wah ini tegang banget Mbak, maaf Mbak ya kalau saya tegang Mbak. Enggak apa. Enggak. Ya udah. Takut freak aja kita. Oh enggak freak, aman. Beneran Mbak, aman. Ya orang freak dulu sih. Udah gitu aja. Terima kasih Mbak Putri dan juga Mia. Kita nanti di episode-episode selanjutnya ya bakal ada lagi. Jadi kok kaget gitu Mbak? Ini karena kan tiap divisi kan ini kayaknya tinggal sisa berapa nih? Ntar diputar Oh, ada lagi. lagi. Iya. Kenapa? Selama Pak Benny masih Ntar seasonnya judulnya gimana? Mau ngomongin apa lagi? ngomongin Beda lagi. iya. Mbak jangan interview di sini Mbak. Maaf Mbak. Mbak jangan interview di sini. Belum cari ininya ya? Bahan. Belum iya. Baru rencana. Iya kalau ini kan yang pertama kan general dulu aja. Nah ini nggak tahu ya ntar ya kalau misalnya ada acara lagi mungkin ada misal lagi loker besar-besaran misal ntar gitu atau lebih kita ngomongin. Ya enggak, astagfirullahaladzim salah lagi ya Allah. Enggak, Trollbands kan punya cabang nanti. Oh iya benar ya Iya, amin ya Allah ya benar. Nah terus kalau misal ada yang sales agent bakal kita lebih runcingin lagi nih topiknya gitu kan kita bakal ngobrol lagi gitu ya. Oke. Yuk. Ya udah, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di follow IG-nya Trollbands di trollbands.id, TikToknya juga. Terus juga jangan lupa follow juga nih HRD Trollbands. HRD Trollbands. ada underscore ya. HRD Trollbands tuh buat tahu info semua macam semua loker yang ada di Trollbands. Nah, tuh jadi kalau lu misal lagi nyari loker yang ada langsung di follow HRD Trollbands. Cek juga website kita. Website di kita. trollbands.id, klik karir. Ada ya, ada kolomnya sendiri ya. Kok nggak tahu ya? Tahu kan. Tolonglah di sini jangan ya tahu Mbak, tahu beneran Mbak. Yuk. Lanjutin closingnya. Ini pertaruhannya gaji saya sebenarnya. Yaudah langsung aja ya, udah di close di videonya. Terima kasih sampai jumpa. Trollbands, super logistik Udah. in your hand. Download aplikasi Trollbands di App Store dan Play Store sekarang.